Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kutukanmu agar mantan bubar, cerai, berpisah dengan pasangannya akan kejadian. Ya, ini ada pertanyaan menarik nih. Saya baca dari komen ya, dari video yang ini ya. Pertanyaannya, apakah boleh mendoakan mantan yang sudah menikah dengan orang lain? Menikahnya diam-diam, tidak pernah berpisah terlebih dahulu dengan dia, tahu-tahu sudah menikah. Nah, banyak nih terjadi seperti ini ya. Misal tuh bahkan pernah dijanjikan mau menikah ya. Misal 3 bulan lagi, tidak taunya si wanita sudah prepare, sudah siap-siap, bahkan sudah nyetak undangan untuk pernikahan. Tidak taunya yang laki-laki menghilang, pergi dan menikah dengan orang lain. Ya, kan kasihan tuh. Dia sendiri bingung, stres, orang tuanya apalagi ya. Kalau yang masih muda-muda kan fisiknya masih kuat dan seterusnya. Kalau yang sudah tua-tua tuh memang itu beban psikis ya, tapi dampaknya akan langsung kepada fisik mereka. Maka pertanyaannya, boleh tidak mendoakan mantan bercerai atau kembali? Kalau kembali kepada kita kan artinya harus cerai dulu tuh dengan pasangannya. Nah, jadi sebenarnya biarpun misal ada ustadz yang bilang tidak boleh, toh orang juga diam-diam tetap melakukannya kan. Mendoakan agar mantannya yang sudah menikah nih dengan orang lain, agar balik kepada dia. Atau karena dendam nih, marah, dia mengutuk saja. Tidak untuk kembali kepada dia. Mengutuk mantannya itu bercerai. Ya, dengan suami atau dengan istrinya, agar pernikahannya berantakan dan seterusnya. Jadi ya, memang keistimewaan dari orang yang dikhianati. Ini kan dikhianati nih. Tidak ada kata pisah, diam-diam dia pergi dan menikah dengan orang lain. Namanya kan orang yang dikhianati. Orang yang dikhianati itu adalah orang yang terzolimi. Dia bebas, mau berdoa apa saja. Kalau orang tidak terzolimi, mendoakan yang buruk untuk orang lain, nah itu doanya akan balik kepada dirinya sendiri. Tapi kalau orang yang terzolimi, dia boleh berdoa yang buruk, boleh mengutuk, boleh berdoa yang baik, tentu lebih baik. Ya, la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qauli illa man zulima wa kanallahu sami'an alima. Allah tidak menyukai ucapan buruk dengan terus terang, illa man zulima, kecuali bagi orang-orang yang terzolimi. Jadi ucapan buruk dengan terus terang itu ya bisa jadi doa yang buruk, bisa jadi kutukan dan seterusnya. Ya, jadi Allah tidak menyukainya kecuali
bagi orang-orang yang terzolimi. Wa kanallahu sami'an alima. Dan sesungguhnya Allah maha mendengar dan Allah maha mengetahui. Jadi apa yang menjadi doa mereka, itu langsung Allah dengarkan. Kenapa? Karena orang yang terzolimi itu amat sangat dekat dengan Allah. Maka kita diajarkan ya di dalam sebuah hadis, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kepada doa orang yang terzolimi, karena tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah. Artinya kalau tidak ada pembatas antara dia dengan Allah, dia sangat dekat dengan Allah. Artinya doanya itu amat sangat kuat. Doanya sangat mustajab. Semakin besar kezoliman, pengkhianatan yang harus dia rasakan, semakin kuat pula apa yang menjadi doa-doanya. Semakin keras pula dampak dari kutukan-kutukannya tadi. Ya. Nah, jadi kalau terzolimi, boleh mau berdoa apa saja, termasuk tadi. Bolehkah berdoa agar mantan balik? Sementara dia sudah menikah nih dengan orang lain. Ya, karena mantan ini nikahnya diam-diam, tidak pernah berpisah dengan dia. Karena dia terzolimi, maka dia boleh untuk berdoa apa saja. Berdoa ya, yang tidak diperbolehkan, apa tuh? Merebut secara fisik. Atau orang sering menyebutnya merusak rumah tangga orang lain. Kenapa? Karena orang, masyarakat, itu tidak peduli kalau mantan ini sudah mengkhianati kita, atau mantan ini direbut dari kita. Orang tidak peduli. Yang orang lihat itu keluarga, suami istri. Maka kita akan mereka sebut sebagai perusak rumah tangga orang. Kalau kita masih terus berusaha telepon, chatting WhatsApp, ya, ngajak ketemuan dan seterusnya, nah itu kita tuh yang akan disebut sebagai perebut suami orang atau perebut istri orang. Ya, masyarakat tidak peduli bahwa mantan inilah sebenarnya yang direbut dari kita. Itu kenapa mereka diperbolehkan untuk melawan, tetapi tidak langsung. Ya, tidak dengan cara merebut tadi, tetapi mereka melawan dengan doa dan kutukan-kutukan mereka. Ya. Dan dampaknya akan lebih dahsyat tuh daripada ngejar-ngejar itu tadi. Kalau kita ngejar-ngejar orang yang sudah berkeluarga, kita akan dilawan oleh semua orang. Keluarganya melawan. Ya. Kemudian teman-temannya di media sosial itu semuanya akan menyudutkan kita. Haters kita akan bertambah dan seterusnya. Maka orang terzolimi itu yang dia lakukan adalah melawan dalam diam. Kelihatannya diam, tidak ngapa-ngapain. Tapi kan ketika dia di rumah, dia sendirian, dia berdoa. Dan dia sangat dekat dengan Allah. Maka apapun yang menjadi doanya, dia berdoa mantan balik. Itu doa yang sudah sebenarnya sangat halus tuh. Karena lebih banyak orang yang berdoa agar mantannya bubar, berantakan, bangkrut, dan seterusnya. Jadi lebih kepada kutukan. Jadi kalau mantannya balik gitu kan,
ya otomatis kan juga sekaligus sebenarnya yang menjadi doanya itu mantan bercerai kan dengan pasangannya itu. Nah, cuman yang harus direnungkan, kalau mantan ini sudah jadi bekas orang lain, apakah kita betul-betul masih mau menerima dia dengan tulus, dengan apa adanya? Karena nanti begitu bertengkar, mulai itu diungkit-ungkit. Kamu kan sudah pernah dengan orang lain, masih bagus, saya mau nerima kamu, dan seterusnya. Nah, jadi yang paling penting itu, direnungkan, apakah kita mau dengan mantan yang sudah bekas orang lain. Kalau memang kita bersedia karena sangat cinta, ya silahkan saja berdoa, karena memang diperbolehkan. Ya, yang penting kita tidak merebut, tidak merusak rumah tangga orang lain. Itu aja prinsipnya. Ya, biarkan mereka bercerai ya secara alami. Walaupun itu hasil dari doa kita. Mereka beres bercerai. Kalau wanita dia sudah melewati masa iddahnya, dia tidak balik, tidak rujuk kepada suaminya, bercerai secara alami, jadi single betul setelah itu, ya silahkan saja ya untuk diajak menikah. Nah, tapi tadi ya tentu mantannya orang lain sudah pernah menikah adalah pribadi yang berbeda ya dari mantan yang pernah kita kenal dulu. Kalau kita ikhlas menerima dia, maka dalam perjalanan pernikahan itu ya kalaupun lagi jengkel, lagi marah, ya tidak usah diungkit-ungkit. Kalau dia sudah pernah bersama orang lain. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.